Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas. Salawat beserta salam tak lupa pula kita selalu lantunkan untuk Nabi kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, ahlul bait, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu berupaya mengikuti, mengajarkan, bahkan mendakwahkan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian daripada umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh karena itu dirikanlah salat, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban itu di hari penyembelihannya. Sederhananya, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, maka merekalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah salah satu di antara sekian banyak dalil sebagai rujukan utama hukum berkurban. Meskipun tiga ulama madhab berpendapat bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Salah satu di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu, dan makruh hukumnya untuk ditinggalkan bagi yang mampu. Ini jangan sekedar memahami sunnahnya saja, tapi juga jangan salah meninggalkan kurban bagi yang mampu, hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hanafi rahimahullah ta'ala berpendapat wajib hukumnya berkorban bagi orang-orang yang mampu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, terlepas daripada dua hukum ini, mari kita sama-sama mengkaji bagaimana Nabi SAW mengancam terhadap orang-orang yang memiliki keluasan rezeki, kemudian dia sengaja tidak berkurban. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal, man kana lahu sa'ah. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang kata Rasulullah memiliki saat keluasan rezeki. Keluasan rezeki itu diukur dari tertunainya sandang, pangan, papan. Berarti dia mampu. Kemudian menyengaja, walam yudhi, dan dia sengaja tidak mau berkorban. Padahal dia mampu secara finansial. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali orang itu mendekat. Jangankan bergabung, mendekat saja tidak boleh ke tempat di mana tempat tersebut diadakan sholat Id. Kalau kemudian di hari raya kita tidak boleh mendekat ke tempat-tempat sholat kaum muslimin, lalu di mana kita? Gara-gara tidak mau menunaikan ibadah kurban, yang meskipun tadi hukumnya sunnah muakkad ataupun wajib, silahkan milih hukum yang mana. Tapi itulah dorongan dari Rasulullah SAW bahwa ibadah ini bukan ibadah yang main-main. Bahkan Rasulullah di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, bahkan mendorong kita untuk berkorban. Ma'amila ibnu Adam amalan yawma nahri ahabba ila Allah min hiraqid dam'. Kata Rasulullah bahwa tidak ada amalan anak cucu Adam yang dia lakukan pada hari penyembelihan itu yang jauh lebih baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hiraqid dam', kecuali amalan mengucurkan darah. Bukan kemudian Allah butuh kepada darahnya, bukan kemudian Allah butuh kepada dagingnya. La yanallahu dima'uha wala luhumha. Allah enggak butuh dagingnya, Allah enggak butuh darahnya. Walakin yanaluha taqwa, tapi Allah pengen lihat siapa di antara kalian yang merealisasikan takwanya kepada Allah kemudian mengerjakan syariat ini. Maka di dalam hadis itu dikatakan, sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke bumi, maka nilai takwanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah muslimin yang dirahmati Allah, belum lagi ayat yang pertama Allah menyebutkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bahkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan segala sesuatu yang kamu minta. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan, dan Allah memberikan segala sesuatu yang kamu minta dan yang tidak kamu minta. Bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau bandingkan harga kambing dari 2.600.000 dengan nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun, la tuhsuha, tidak akan terhitung, tidak ada bandingannya. Tapi manusia, di dalam ayat dikatakan, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu punya karakter zalim terhadap diri sendiri. Dia mampu finansial, dia punya uang, tapi dia nggak mau beli seekor kambing atau patungan sapi. Zalim. Kafar. Kafar itu adalah kufur nikmat. Tidak mau dia persembahkan itu. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah, masalahnya terkadang kita mengukur kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu selalu menggiring kita untuk tidak mengeluarkan harta. Selalu mengukur dengan orang lain. Tetangga sebelah 4 juta, kita mampu 2 juta, nggak jadi kurban. Maka berarti hawa nafsunya mengalahkan takwanya. Ukur kemampuan kita untuk berkorban sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, sebagai bentuk ikhtiar kita. Fattaqullaha mastata'tum. Mampu 2 juta, 2 juta, mampu 3 juta, 3 juta, agar kita meraih pahala dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Nahar, dan agar kita tidak termasuk inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang membenci apa yang kamu bawa wahai Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi